Buat yang punya bisnis online atau kerja di digital marketing pasti familiar dengan iklan yang boncos. Atau misalnya bingung budget iklan itu di setnya berapa sih. Nah, di video kali ini saya bakal share tentang matematikanya iklan itu gimana. Dan supaya kita nggak boncos di iklannya. Apa sih yang harus diatur? Jadi saya William, saya punya pengalaman 5 tahun lebih di digital agency. Saya pernah kerja di TikTok di bagian ads-nya. Saya sekarang kerja di e-commerce. Dan saya lagi bikin startup saya juga namanya Karun. Jadi saya kali ini mau share perspektif dari sisi brand. Karena saya pernah bantu di agency maupun dari sisi platform. Sebenarnya matematikanya gimana sih cara ngitungnya dan apa komponen yang kita bisa influence, bisa kita atur. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Saya bakal jelasin dagingnya di video ini. Oke, jadi kalau kita masuk ke iklan, kita tentu bakal masuk ke komponen measurement, pengukuran. Kita bakal ngeliat nih iklan tuh efektif atau enggak, datangnya dari kita keluarin budget berapa, hasilnya berapa. Biasanya gitu kan. Nah, di kali ini, di tahap pertama, kita tuh perlu tahu dulu sebenarnya iklan kita tuh buat apa. Common mistakes-nya adalah kita ngukur iklan tuh berdasarkan KPI yang tidak sesuai. Misalnya kalau kita iklannya let's say awareness nih, diukurnya pakai leads gitu. Atau misalnya kita iklannya sales, tapi diukurnya pakai impression. Jadi biasanya kita harus tahu dulu nih satuan pengukurannya apa gitu. Saya pernah bikin video soal itu, teman-teman bisa cari. Cuman di kali ini saya asumsikan kalau biasanya pebisnis UKM tuh goalnya tuh biasanya kalau nggak conversion leads. Ini nih yang bisa diukur untuk tahu iklannya efektif atau enggak. Biasanya kalau nggak leadsnya murah atau iklannya ROAS-nya bagus. Oke, nah jadi kita tahu dulu nih kita mau ngukurnya apa. Misalnya di kasus ini kita pakai yang gampang dulu deh, leads. Leads itu biasanya dihitung dengan WhatsApp yang masuk ke kita berapa sih. Setelah kita tahu, kita misalnya mau ngukur pakai leads nih di kasus ini. Kita harus tahu dulu komponen-komponen di iklan itu ada apa aja. Oke? Saya di sini tuh udah punya Google Sheet yang bisa bantu teman-teman membayangkan apa aja sih komponen-komponen yang ada di sini. Nah, di sini saya punya Google Sheet, namanya Kamus Hitungan Iklan. Google Sheet ini tuh bisa saya pakai buat membayangkan sebenarnya kalau misalnya kita udah jalan iklan atau kita belum jalan iklan, kita lagi melakukan planning, apa faktor yang kita bisa kendalikan, apa faktor yang kita nggak bisa kendalikan di sini. Di sini tuh ada beberapa faktor yang saya masukin. Yang pertama tentu budget. Terus ada cost per mile. Jadi kalau di iklan di platform itu tuh biasanya orang ngeliatnya kan dari budget langsung ke klik misalnya. Gue keluarin budget sekian dapat klik berapa. Tapi sebenarnya dari sisi platform misalnya dari situ Facebook atau TikTok itu mereka ngeliatnya nggak kayak gitu. Mereka ngeliatnya dari sisi budget itu mereka dapat cost per mile berapa. Taruhlah di sini saya basangnya 10.000. Nah dari 10.000 ini kita lihat kita bakal muncul impression. Jadi saya bedain di sini calculationnya. Ada faktor yang kita bisa kontrol, ada faktor yang kita nggak bisa kontrol, ada yang sifatnya calculation. Jadi impression itu sebenarnya ya cost per mile dari budgetnya aja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya budget 10 juta, cost per mile 10.000, kita punya impression 1 juta. Nanti Google Sheet-nya saya share di description, jadi teman-teman bisa copy ini dan bikin template-nya masing-masing. Another thing yang biasanya kita bisa kontrol tuh adalah CTR. CTR tuh click through rate. Jadi dari total semua audience yang ada, itu berapa persen sih yang ngeklik iklannya. Contoh misalnya di sini saya pakai konservatif aja 0,5%. Nah, di sini tuh keluarlah kliknya. Klik ini dari calculation. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak, oh ini kenapa kliknya rendah nih? Kita udah keluarin budget misalnya 10 juta, kita dapat klik 5.000. Kliknya rendah kenapa? Kita bisa lihat dua hal sebenarnya. Kita bisa lihat CTR-nya kita bisa lihat cost per mile kita. Jadi kita bisa lihat, oh cost per mile lagi mahal atau murah, atau CTR kita bagus atau kurang bagus gitu. Jadi kasus ini kita harus tahu cost per mile tuh di luar kontrol yang kita punya. Sulit sekali untuk mengatur cost per mile karena cost per mile tuh tergantung dari algoritma dari platform masing-masing. Dari sana baru keluar namanya CPC, cost per click. Jadi CPC itu justru keluarnya perakhiran. Setelah kita tahu klik, nah biasanya rumusnya adalah budgetnya dibagi kliknya, keluar tuh cost per click. Biasanya orang kalau ngukur iklan kan nanya nih, oh CPC lu berapa? CPC gue 1.000, CPC gue 2.000, CPC gue 500 gitu. Cost per click biasanya hitungan yang keluar jauh setelah cost per mile sama CTR gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hitung CPC dan mau menginfluence harga CPC-nya lebih murah, harus tahu dulu CPM sama CTR-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu CPM sama CTR-nya, berharap cost per click-nya rendah atau naik, bakal sangat sulit. Karena misalnya contoh nih, CTR-nya udah tinggi, tapi teman-teman CPM-nya lagi naik, mau gimana pun CPC-nya pasti tetap tinggi gitu. Nah, another komponen kalau kita udah punya CPC, itu ada namanya, saya ini blanket aja namanya web conversion rate. Biasanya bisa dipecah lagi per funnel, tapi saya pasang aja di sini. Dari sini baru ketahuan pas orang udah masuk dari iklan ke klik pindah ke landing page. Landing page itu tuh bisa convert berapa persen sih untuk menjadi leads kasusnya misalnya. Berapa persen yang klik jadi WhatsApp. Di kasus ini saya masukin 1%. Jadi dari 1% ini dari 5.000 orang 50 yang jadi leadsnya gitu. Kalau kita mau ngitung lagi, biasanya ini hitungannya teman-teman juga nih. Cost per lead, berarti gampang tinggal gini aja.
200.000. Berarti satu leads-nya adalah 200.000. Gimana cara influence harganya supaya bisa turun? Teman-teman harus tahu. Yang hijau ini yang bisa kita kontrol. Berarti kita bisa kontrol CTR dari ads yang kita punya sama si web conversion rate-nya gitu. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih, ada banyak komponen-komponennya, impression, klik. Biasanya kalau saya tuh bakal mencari tahu faktor mana yang saya bisa kendaliin, faktor mana yang saya nggak bisa kendaliin. Contoh, CPM tadi. CPM itu termasuk faktor yang sulit banget dikendaliin. CPM itu setiap tahun pasti naik biasanya. Kalau contoh misalnya kayak TikTok aja. Saya dulu bantu kerja di TikTok tuh tahun 2020, CPM itu murah banget. Kayak mungkin on average itu 3.000. Sekarang mungkin udah mahal banget di setara sama Facebook. Kenapa? Karena makin banyak orang yang masuk ke sana. Makin banyak orang yang masuk ke sana, makin ketat persaingan, makin tinggi. Karena sifatnya kan option, lelang gitu, si impressionnya. Jadi CPM tuh hal yang sangat sulit buat dikendaliin. Apalagi kalau misalnya lagi peak season. Biasanya sekarang videonya harusnya diupload pas lagi peak-peaknya campaign Ramadan. Ini susah banget karena semua orang lagi spend budget buat menggeruk pasar sebanyak-banyaknya di sini gitu. Faktor yang kita nggak bisa kontrol lainnya adalah impression berarti. Kalau misalnya dari CPM ke impression gitu. Tapi faktor-faktor yang kita bisa kontrol menurut saya adalah CTR. CTR ini kita harus tahu dulu kayak datangnya dari mana. Misalnya CTR itu datang dari kreatif videonya, formatnya, misalnya kayak video, teks, screenshot, carousel segala macam, sama target audience. Karena pemilihan target audience yang tepat dengan kreatif yang tepat tuh bakal meningkatkan CTR. Contoh misalnya kalau kita target ke ibu-ibu, kita pasang kreatif yang resonate gitu, misalnya KOL yang sesuai dengan segmen ibu-ibu, dia bakal naik tuh CTR-nya. Kalau kita pasang yang tidak sesuai, dia bakal turun sebagus apapun si kreatif yang kita punya. Jadi kreatif tuh sangat berpengaruh juga sama audience. Nah, itu biasanya yang di otak-atik lah kalau di optimasi ads. Biasanya audience, kreatifnya gitu. Kalau misalnya kreatifnya terbatas, ya mau nggak mau kita harus banyak main di bagian audience-nya. Tapi biasanya pengalaman saya tuh kreatif paling ngaruh sih. Kreatif tuh bisa nentuin kayak dari 1% ke 5%. Tapi kalau misalnya audience tuh di otak-atik paling cuma jadi 1% ke 1,5% atau turun 0,5%. Deviasinya tuh masih tidak terlalu jauh. Faktor kedua menurut saya yang sulit banget tapi harus dikendaliin adalah konversi dari webnya sendiri. Jadi teman-teman udah bawa traffic nih, klik udah bagus, CPC-nya udah rendah nih, tapi leads-nya kurang bagus. Nah, ini nih biasanya ada faktor dari websitenya juga. Biasanya websitenya misalnya kurang deskriptif, copywriting, atau UI UX-nya kurang oke lah gitu. Atau misalnya terlalu clickbait juga kadang-kadang bisa. Jadi websitenya ini perlu diukur juga berapa sih conversion rate dari websitenya. Yang biasanya nentuin banget apakah iklannya boncos atau enggak, itu pengalaman saya itu kreatif sama websitenya. Jadi saya sering ketemu case di mana CPC-nya mahal, kayak 5.000 mungkin 7.000, tapi websitenya itu bagus. Jadi dia emang sengaja ngincar audiens yang mungkin lebih sempit, tapi copywriting dan persuasif di websitenya itu bagus. Jadi orang tetap mau ngeklik. Ini tuh faktor yang kita bisa kendaliin supaya iklan kita nggak boncos. Balik lagi, jadi kalau kita ngeliat iklan, kita biasanya bakal breakdown dulu nih. Oh, gue salahnya di mana nih? Gue salahnya di bagian sebelum orang klik atau sesudah orang klik. Biasanya saya bandinginnya kayak gitu. Faktor lain yang teman-teman harus perhatiin selain tadi template yang saya udah kasih, itu adalah iklan tuh bukan single player game, tapi multiplayer game. Yang artinya single player itu artinya kita cuma berinteraksi sama audiens kita doang gitu. Pada kenyataannya enggak. Kompetitor kita juga ngiklan, orang-orang yang punya produk substitusi juga ngiklan. Jadi kita harus sadar bahwa contoh misalnya kita tadi ngomong tentang CTR. CTR berapa sih yang pas? Saya banyak banget dapat pertanyaan kayak gitu. 1% udah gede belum? 2% udah gede belum? Jawabannya pasti selalu tergantung. Best practice biasanya bilang 1% udah bagus. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah biasanya teman-teman jualan barang yang sangat kompetitif. Biasanya misalnya buat lebaran teman-teman jual baju muslim. Advertiser dan brand-brand lain tuh campaign-nya udah bagus banget. Misalnya CTR-nya di atas 3% semua. Otomatis baseline dari CTR yang bagus bukan 1% lagi, tapi di atas 3%. Karena harus ngalahin 3% ini kan. Gimana cara kita tahu 3% atau 5%? Kita nggak tahu gitu. Jadi emang namanya tuh trial and error. Kita harus tahu dulu kira-kira, oh kenapa kalau kliknya segini harganya masih mahal ya segala macam gitu. Jadi komponen tadi CTR itu biasanya harus memperhatikan dari sisi landscape kompetitornya juga. Termasuk juga website, copywriting website. Kalau misalnya teman-teman bikin satu offer, terus misalnya diarahin ke website sendiri, orang tuh bakal bandingin. Karena bisa aja kalau kebetulan produk yang teman-teman jual itu adalah produk-produk yang komoditas, itu mungkin bakal dibandingin sama produk-produk lain. Jadi harus dipisahkan, dicacah supaya oh kita ini sebenarnya cukup kompetitif atau enggak sih. Contoh misalnya kalau di e-commerce aja ya, saya lagi kerja di e-commerce, kita tuh selalu melakukan kompetitif benchmark gitu setiap campaign untuk ngeliat sebenarnya kalau kita ngelakuin ini ada nggak sih tiba-tiba kompetitor yang ngeluarin promo yang lebih gede lagi dari
kita. Karena kita harus aware kalau misalnya kayak gitu, kita harus juga counter attack balik nih. Kalau kita diem doang, kita udah pasti kalah gitu kasarnya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tahu komponen-komponen itu dan teman-teman nanti bisa sheet-nya dan bikin sendiri, teman-teman bisa ngelakuin planning yang lebih akurat tentang campaign-nya dan tahu kalau misalnya udah jalan campaign-nya mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dicek duluan. Biasanya ini bakal sangat membantu buat teman-teman bisa pinpoint kalau misalnya udah jalan campaign-nya, mungkin buat awal-awal ataupun buat skill ads-nya mana yang harus diperbaiki dan diperbanyak gitu. Saran saya tetap ngelakuin kayak A/B testing, jadi jangan cuma ngandelin satu kreatif doang atau satu landing page doang, tapi lebih baik punya banyak, jadi kita punya banyak data untuk tahu mana yang harus diperbaiki dan mana enggak gitu. Mudah-mudahan ngebantu buat teman-teman, terutama yang lagi jalan campaign Ramadan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten ini, boleh bantu like sama komen, nanti saya bakal balas. Thank you ya, bye bye.